Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video pembelajaran modul 7 perancangan tata letak gudang pada praktikum perancangan teknik industri 2 tahun 2021. Nah, yang perlu teman-teman lakukan pertama adalah menginput data given yang telah diberikan. Di antaranya di sini tertera adalah dimensi dari box untuk setiap komponen dan juga produk, serta box untuk komponen tambahan. Kemudian juga disajikan dimensi dari big box. Ya. Kemudian juga ada dimensi dari palet dan rak. Seperti kita ketahui pada data given. Nah, ini rak ini yang kita punya dimensinya sebagai berikut. Mempunyai 6 lantai rak. Ini kita anggap 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, 6 lantai rak. Nah, kemudian paletnya itu spesifikasinya seperti tersebut dan kapasitas di sini yang diizinkan adalah 225 cm above palet. Ini sebagai gambaran ya. Sebagai gambaran sedikit saya berikan ilustrasi gitu ya. Jadi di warehouse atau gudang bahan baku itu bahan baku setiap komponen itu dibungkus oleh sebuah box ya. Dibungkus oleh sebuah box yang dimensinya berbeda-beda tergantung dengan data given yang telah diberikan. Nah, box-box tersebut dibungkus dalam sebuah big box. Ya, box-box ini dibungkus dalam sebuah big box. Dan big box ini diletakkan di atas palet. Sehingga material atau bahan baku itu datang, bentuknya adalah big box. Gitu ya, bentuknya big box. Kemudian big box ini diletakkan di atas palet dan kemudian dimasukkan ke dalam slot rak. Gitu. Dimasukkan ke dalam slot rak. Nah, itu kalau di warehouse gitu ya. Komponen dibungkus oleh oleh box dan juga big box. Nah, sedangkan untuk storage atau gudang barang jadi atau produk jadi, setiap produk itu ya, IO-Rack, B-table dan juga Inodent table itu dibungkus oleh box saja. Ya. Dibungkus oleh box saja, dimensinya tertera pada data given. Kemudian barang pada storage itu ditumpuk di atas palet ya, ditumpuk di atas palet. Nah, kapasitas yang diizinkan penumpukannya itu maksimal adalah 225 cm tinggi tumpukannya. Lebih dari itu tidak boleh. Nah, itu kapasitas yang diizinkan. Nah, itu untuk hal yang pertama teman-teman lakukan, menginput data-data given yang telah diberikan. Nah, kemudian teman-teman kita pergi ke sheet bagian PTLG, di mana pada perancangan tata letak gudang ini kita sebelum merancang tata letaknya, kita harus menentukan dulu kebutuhan apa saja yang akan kita tempatkan pada gudang. Yang pertama adalah teman-teman buat tabel ini packaging warehouse. Isinya adalah produk, ketiga produk dan juga komponen tambahan, serta komponen-komponennya juga dimasukkan. Untuk material dan jenis material bisa teman-teman lihat saja pada input PTLF gitu ya. Kemudian di sini kita pisahkan bagian komponen yang disubkontrak supaya mudah melihatnya gitu ya. Nah, BT3, BT11 dan juga IT12. Nah, kemudian dimensi teman-teman juga masukkan. Dimensi ini teman-teman inputkan dari input PTLF gitu ya. Pada dimensi, nah ini spesifikasi bahan baku IO-Rack. Ya, teman-teman inputkan dari sini atau nge-link juga bisa. Dan jangan sampai salah karena ini kita pisahkan bagian yang di subkontrak, jadi jangan sampai salah melakukan link gitu ya. Takutnya nanti teman-teman ada yang main tarik saja gitu karena ini kan ngurut, tidak diurutkan berdasarkan yang dibuat dan di subkontrak. Nah, itu kemudian kalau ada yang diameternya juga teman-teman juga masukkan diameternya. Nah, gitu ya. Dan kemudian ini dimensi komponen tambahan. Ini teman-teman bisa tulis saja dari sini. Oke. Serta nah ini dimensi pada setiap produk. Ini dimensinya bisa teman-teman juga lihat pada input PTLF gitu ya. Ada di sini dimensi pada setiap produk, nah, panjang, lebar dan tingginya. Teman-teman inputkan. Kemudian ini dimensi dari lantai rak dan palet ya. Sesuai dengan data given yang telah diberikan bahwa lantai rak itu panjangnya 240,
lebar 110, tinggi 400 gitu ya. Kemudian paletnya adalah 120, 110 dan tingginya 15 cm. Ini dalam satuan senti. Oke, kemudian kalau sudah teman-teman inputkan, masuk ke bagian ini packaging warehouse. Ya, masih packaging warehouse. Di sini kita ingin tahu akan ditempatkan berapa pada masing-masing box gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu dimensi boxnya. Ini teman-teman input saja dari data given ya. Dimensi box AR1 berapa, AR2 berapa, sampai dengan dimensi box pada komponen tambahannya berapa gitu ya. Nah, ini ngelinknya sama ya dari data given. Data given pada modul PTLG. Nah, sekarang kita sudah tahu dimensi dari setiap komponen itu berapa, kemudian juga dimensi dari boxnya itu berapa. Artinya komponen di sini di warehouse itu akan dibungkus oleh box. Ya. Sehingga satu box itu muat berapa komponen gitu ya. Nah, baru kita akan menghitung kapasitasnya ya. Kapasitas dari box AR1. Nah, rumusnya ini. Rumusnya adalah rundown dari panjang dibagi panjang ya. Panjang box dibagi panjang komponennya dikali lebar komponen dibagi lebar komponen dikali tinggi komponen dibagi tinggi komponen. Nah, sebelum itu teman-teman di rundown gitu ya. Nah, rumusnya seperti ini kurang lebih. Teman-teman sama, tinggal ditarik saja ke bawah gitu ya. Nah, udah. Maka ketahuan kapasitas dari box pada setiap komponen itu berapa. Nah, ini satuannya unit serta harga boxnya ini harganya adalah 4.000 ya. Harga boxnya 4.000. Kemudian juga selain komponen, kita juga akan membungkus produk menggunakan box ya. Jadi kita inputkan jenis pengemasan, ini tabel dan sebagainya, ini sampai dengan harga. Produknya, ini panjang dari produk. Panjang boxnya maksud saya, ini didapat dari data given ya. Panjang boxnya berapa, lebar boxnya berapa, tinggi boxnya berapa. Sehingga kapasitasnya sama rumusnya dengan yang tadi gitu ya. Panjang dibagi panjang, lebar dibagi lebar, tinggi dibagi tinggi. Ya, sehingga kita dapatkan bahwa satu unit box Ayorek itu hanya muat satu ya, hanya muat satu produk. Sama dengan yang lainnya gitu ya. Satu boxnya hanya muat satu produk. Ini satuan unit, harganya satu boxnya 4.000. Nah, gitu. Oke, setelah teman-teman menghitung kapasitas dari box, dan kita akan menghitung juga kapasitas dari big box. Teman-teman masukkan kepala tabelnya sebagai berikut gitu ya. Jenis pengemasan, komponen, teman-teman masukkan komponen pada setiap produk. Juga ini dipisahkan berdasarkan komponen dibuat dan dibeli, ini supaya mudah melihat. Jangan lupa juga komponen tambahan. Kemudian ini dimensinya adalah dimensi big box gitu ya. Teman-teman input saja dari data given yang telah diberikan. Nah, gitu. Setelah itu kita tahu gitu ya, dimensi boxnya berapa, dimensi big boxnya berapa. Nah, big box ini fungsinya adalah untuk menyimpan atau membungkus box gitu ya. Jadi box-box tersebut ini akan disimpan dalam big box. Nah, ini khusus untuk komponen-komponen saja. Tapi kalau untuk produk tidak ya. Karena produk itu adanya di storage dan kita tidak menggunakan big box untuk membungkus produk ya. Jadi ini hanya untuk komponen. Teman-teman masukkan panjang kali lebar tingginya, kita gunakan, maka kita bisa hitung kapasitasnya menggunakan rumus yang tadi sama gitu ya. Round down, panjang dibagi panjang gitu ya, lebar dibagi lebar, tinggi dibagi tinggi gitu ya. Lalu kita kalikan. Kita kalikan didapatkan 12. Ini 12 artinya dalam satu big box itu bisa menampung sebanyak maksimal 12 box AR1. Itu artinya. Kemudian teman-teman masukkan satuannya unit dan harganya 15.000 sesuai dengan data given gitu ya. Sama teman-teman lakukan pada setiap komponen dan komponen tambahan. Nah, selanjutnya ini kita ke penerimaan warehouse. Kita ingin menentukan warehouse itu menerima sejumlah komponen atau barang berdasarkan pemesanan pada MRP. Nah, teman-teman inputkan kepala tabelnya sebagai berikut.
masukkan produknya gitu ya, masukkan produknya beserta komponen tambahan. Ini komponen-komponennya juga dimasukkan ya, kita pisahkan berdasarkan komponen dibuat dan dibeli ya, supaya mudah melihatnya. Sama komponen tambahan juga dimasukkan. Nah, kemudian pada jumlah bahan baku yang diterima ini mengacu pada plan order receipt yang ada di MRP yang kita pilih gitu ya. Nah, sini saya contohkan AR1 ini adalah maksimal dari plan order receipt di AR1 itu ya. Nah, ini saya contohkan di sini. Kemarin karena saya memilih kebijakan LTC, maka yang saya pilih pada penerimaan yang tadi adalah rumusnya maksimal dari ini ya. Maksimal dari plan order receipt dari periode 1 sampai dengan 13. Ya, saya ulangi, ini adalah sama dengan maksimal dari plan order receipt dari periode 1 sampai dengan 13. Ya, teman-teman inputkan AR1, AR2 dan sebagainya gitu ya. Dan jangan sampai salah teman-teman ngelinknya. Dilihat kode komponennya apa, di MRP-nya apa gitu ya. Nah, ini kan di MRP tidak dijelaskan kodenya gitu ya. Nah, begitu juga komponen yang dibeli juga sama gitu ya. Teman-teman link dari maksimal plan order receipt pada MRP. Ya, jangan sampai salah, takutnya teman-teman ada yang asal tarik gitu malah salah ngelink gitu ya. Karena ini di sini kita pisahkan berdasarkan komponen dibuat dan dibeli, sedangkan di MRP itu tidak gitu ya. Ini berurutan saja. Sehingga teman-teman harus hati-hati dalam melakukan link. Ini sama juga pada bagian engsel paku dan sekrup juga maksimal dari porek gitu ya, plan order receipt. Nah, kalau komponen tambahan itu kan menggunakan metode load for load ya. Jadi ya ngelinknya dari sini. Periode 1 sampai dengan periode 13. Oke. Kalau sudah teman-teman lakukan semua. Nah, di bagian periode ini adalah periode sama mengacu pada MRP. Periode simpan gitu ya. Periode simpannya berapa lama. Nah, ini adalah maksimal dari periode simpan, kita bisa lihat dari tabel MRP juga pada bagian holding period. Jadi sama dengan maksimal dari ini holding periodnya pada setiap komponen. Nah, sama semua teman-teman lakukan hal yang sama untuk setiap komponen. Hati-hati juga dalam melakukan link, takutnya salah komponen yang di link. Nah, untuk komponen yang di ini komponen tambahan masukkan saja 1 gitu ya. Artinya penyimpanannya itu maksimal 1 minggu. Nah, oke, kalau tadi sudah menentukan penerimaan warehouse-nya, kita juga menentukan penerimaan storage. Artinya dari lantai produksi masuk ke storage itu berapa banyak gitu ya. Maka dari lantai produksi masuk ke storage itu mengikuti daily quantity dari setiap produk ya. Ini jumlahnya mengikuti daily quantity, periodenya 1 hari. Artinya dalam 1 hari kita memproduksi sebanyak ini. Itu. Ini penerimaan storage. Nah, kemudian selanjutnya kita ke pengiriman warehouse. Ya, artinya tadi barang itu diterima di warehouse pada penerimaan warehouse. Kemudian ini pengiriman warehouse artinya dari warehouse ke lantai produksi. Nah, teman-teman masukkan sama tadi produknya apa saja beserta komponen tambahan, diberi keterangan dibuat dan dibeli gitu ya. Nah, kemudian pada bahan baku yang dikirim itu teman-teman lihat dari material handling ya, material handling di PTLF. Nah, linknya saja misalkan saya kasih contoh satu, ini AR1. Nah, dari produk per hari ya. Artinya dari warehouse masuk ke lantai produksi, atau kita bisa ambil dari warehouse ke meja produksi gitu ya. Produk per harinya berapa, AR1 yang masuk gitu. AR2 yang masuk berapa, AR3 yang masuk berapa. Nah, teman-teman link aja dari produk per hari gitu ya. Nah, gitu. Ini ada komponen dibuat dan dibeli, teman-teman juga lihat, perhatikan jangan sampai salah link. Ini juga sama, ngambil dari material handling komponen tambahan ya. Teman-teman lihat saja, misalnya ini H41. Nah, ini kan komponen tambahan ya. Nah, ini komponen tambahan produk per harinya sekian dibutuhkannya. Nah, gitu. Kemudian masukkan periodenya 1 hari gitu ya.
Itu pengiriman warehouse. Oke, setelah menentukan pengiriman warehouse, sekarang kita juga menentukan pengiriman storage. Artinya, barang yang telah kita produksi dan disimpan di storage akan dikirim ke customer. Nah, produknya, teman-teman inputkan produknya, kemudian jumlah produknya mengikuti daily quantity. Periodenya 1 hari. Artinya setiap hari atau setiap 1 hari kita mengirim sejumlah ini ke customer. Nah, gitu ya. Itu pada pengiriman storage. Nah, kemudian kita akan menentukan space requirement warehouse atau kebutuhan space pada warehouse. Teman-teman inputkan kepala tabelnya sebagai berikut. Nah, masukkan seperti tadi, produknya apa saja sama komponen tambahan, keterangan sama komponennya. Nah, jumlah bahan baku yang diterima ngelink saja ke sel yang tadi. Ya. Nih ke AF4 itu adalah jumlah bahan baku yang diterima. Ya, teman-teman link. Nah, kemudian box yang dibutuhkan, kita ingin menentukan berapa jumlah box yang dibutuhkan berdasarkan jumlah bahan baku ini. Nah, tinggal ini saja. Rumusnya adalah jumlah bahan baku yang diterima dibagi dengan kapasitas box. Nah, kita cari kapasitas box. Nah, di sel P4. Nah, kapasitas box dari AR1 ini sebesar 11 unit AR1 gitu ya. Nah, jadi gitu ya. Box yang dibutuhkan itu adalah jumlah bahan baku yang diterima dibagi dengan kapasitas box masing-masing komponen. Nah, kemudian kita juga akan tentukan big box yang dibutuhkan. Nah, big box ini kan digunakan untuk membungkus box. Ya, berarti tinggal ini saja rumusnya. Rumusnya adalah box yang dibutuhkan dibagi dengan kapasitas big box. Gitu ya. Dibagi dengan kapasitas big box. Nah, ini 66 dibagi dengan kapasitas big box-nya adalah sebesar 12. Nah, itu teman-teman tinggal link saja rumusnya seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, setelah box dibutuhkan diketahui, big box dibutuhkan juga diketahui, kita menentukan kapasitas palet. Ya, kapasitas palet ini digunakan untuk menyimpan big box. Artinya kita dalam satu palet itu muat berapa sih? Muat berapa big box? Nah, tinggal ini aja. Tinggal cari panjang kali lebar palet sama panjang kali lebar big box-nya. Dibagi seperti tadi. Ya. Jadi panjang dibagi panjang nih ya. Nah, ini panjang big box ya. Cari panjang palet itu di sini. Nah, artinya panjang dari palet dibagi dengan panjang dari big box. Lebar dari palet dibagi dengan lebar dari big box. Ya. Ini 120, lebarnya 110. Sedangkan dari big box-nya itu, nah kita lihat. Nah ini, nah sama ya, panjangnya 120, lebarnya juga 120. Artinya satu palet itu cuma muat satu big box gitu ya, ketika diletakkan. Nah itu kapasitas palet. Nah kita udah tahu nih, dalam satu palet hanya muat satu big box. Nah sekarang kita tentukan kebutuhan paletnya berapa. Ya tinggal ini aja ya. Big box yang dibutuhkannya berapa dikalikan dengan kapasitas palet. Nah, didapatkanlah ini. Perkalian saja gitu ya. Nah, setelah itu kita akan menentukan kapasitas lantai. Kapasitas lantai rak gitu maksudnya. Nah, diketahui di data given bahwa dimensi lantai rak itu sebagai berikut ya. Ini raknya itu terdiri dari 6 lantai rak. Ini dihitung 1 lantai rak, 2 lantai rak, 3, 4, 5, 6. Ya, kita anggap seperti itu dengan dimensi sebagai berikut. Nah, cara menentukan lantai rak, ini kapasitasnya artinya dalam satu lantai rak itu muat berapa palet gitu ya. Muat berapa palet. Ya berarti tinggal ini aja ya. Panjang dari lantai rak dibagi dengan panjang palet. Ini lebar dari lantai rak dibagi dengan lebar dari
palet. Nah, ini kita cari aja ya. Nah, ini panjang dibagi panjang, lebar dibagi lebar, sama seperti tadi ya, untuk menentukan kapasitas. Dan ini jangan lupa di round up baru dikalikan. Nah, ini kan 240 dibagi 120 ya, didapat 2. 110 dibagi 110 didapat 1. Berarti 2 kali 1. Artinya satu lantai rak. Nih, satu lantai rak itu hanya muat 2 palet. Ya, misalnya contohnya di sini gitu ya. Ini satu lantai rak cuma muat 2 palet. Ini misalnya palet satu di sini, satu di sini. Nah, gitu. Udah nih, kita tahu kapasitas lantai raknya itu hanya muat 2 palet. Sehingga kita bisa tentukan berapa lantai rak yang dibutuhkan. Ya tinggal ini aja, kebutuhan palet dibagi dengan kapasitas lantainya. Teman-teman lakukan semua untuk semua komponen beserta komponen tambahan juga sama. Nah, setelah kita mengetahui lantai rak yang dibutuhkan berapa banyak, kita akan tentukan berapa sih jumlah rak yang harus kita butuhkan gitu ya. Nah, tinggal ini aja. Rumusnya tinggal round up, sum, ini jumlah dari lantai rak dibutuhkan dibagi dengan 6. Ya, dibagi dengan 6. Kenapa 6? Karena dalam satu rak ini ya kita punya 6 lantai gitu ya. Sehingga 6 lantai rak itu dianggap satu rak gitu ya. Sehingga ini kita bisa round up aja, kita jumlahkan semua dibagi 6. Nah, didapatkan hasil 23 rak. Ya, artinya di dalam gudang itu nanti atau di dalam warehouse-nya kita akan menempatkan sejumlah 23 rak ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menentukan kapasitas palet dan jumlah palet yang dibutuhkan untuk produk yang disimpan di storage. Nah, ini saya jelaskan dulu sedikit. Kalau palet di storage itu digunakan untuk menyimpan box setiap produk jadi. Sedangkan palet di warehouse itu digunakan untuk menyimpan big box yang isinya adalah box setiap komponen. Jadi kalau di warehouse itu adalah komponen, kalau di storage itu adalah produk jadi. Nah, produk jadi di storage itu kita simpan dalam bentuk box. Nah, kita akan menentukan kapasitas palet itu muatnya berapa box gitu ya. Nah, ini teman-teman inputkan produknya, kemudian panjang, lebar, dan tinggi. Nah, dari sisi panjang, dari segi panjangnya, ini teman-teman rumusnya adalah round down dari panjang palet ya. Nah, panjang palet dibagi dengan panjang box IO-Rack gitu ya. Ini bagian sininya dikunci aja ya, supaya tidak berpindah. Nah, ini sama nih. B-table juga sama. B-table adalah panjang palet dibagi dengan panjang box B-table. Nah, kemudian juga bagian indentable berarti panjang palet dibagi dengan panjang box indentable. Nah, di round down. Nah, lebarnya sama. Lebarnya juga sama. Lebar palet dibagi dengan lebar dari box setiap produk. Gitu ya. Panjang dibagi panjang, lebar dibagi lebar. Nah, sekarang yang beda adalah ini, yang tinggi. Nah, karena kita akan menempatkan box di atas palet, ya. Tetapi kita tahu bahwa kapasitas maksimal yang diizinkan benda atau produk yang ditumpuk di atas palet itu maksimalnya adalah 225 cm. Jadi kita nggak boleh menempatkan produk lebih tinggi dari 225 cm. Nah, cara menentukannya adalah ini. Ya. Coba kita lihat dulu tinggi produknya berapa. Nah, ini O47 adalah tinggi produk dari tinggi box ya. Maksudnya tinggi box dari IO-Rack. Nah, kan ini 60 ya. Nah, berapa kali 60 yang itu nggak lebih daripada nggak lebih dari 225 gitu ya. 60 kan kalau kali 3 itu kan cuma 180 ya. Jadi nggak lebih dari 225. Tapi kalau 60 dikali 4 gitu ya. Ini kan 240. Jadi lebih ya, nggak boleh. Maka ini dikalikan dengan 3 gitu ya.
Ini dikalikan dengan 3. Nah, kemudian bitable. Nah, bitable kita lihat. Tinggi dari box bitable itu berapa? Nah, kan tinggi box dari bitable ini 10 ya. 10. Berapa kali berapa yang itu nggak boleh lebih daripada ini ya, 225. Berarti berapa? 10 kali 22 ya. 22 ya. Kan 220. Nah, tingginya muat 22 tumpukan gitu maksudnya ya, gitu. Ini sama, inodent table juga sama nih. Kita lihat tinggi dari box inodent table itu berapa tinggi? 75. 75 kali berapa yang nggak lebih dari 225? Ya pasti kali 3 ya. 75 kali 3 kan 225. Nah, udah nih. Kita tahu kapasitas panjang, lebar, dan tingginya berapa. Baru kita bisa define kapasitas paletnya itu muat berapa box. Tinggal dikalikan saja. Ya, panjang, lebar, tinggi dikalikan. Ini sama dikalikan, ini juga dikalikan. Nah, setelah kita mengetahui kapasitas palet, kita akan menentukan jumlah palet yang dibutuhkan. Pertama-tama teman-teman salin saja kepala tabelnya sebagai berikut. Dimasukkan produknya, kemudian pada kolom jumlah produk masuk ini mengikuti daily quantity. Ya, mengikuti daily quantity. Nah, kemudian pada box yang dibutuhkan ini, ini rumusnya adalah round up dari jumlah produk masuk dibagi dengan kapasitas box produk. Ya. Nah, jumlah produk masuk dibagi dengan kapasitas box. Nah, jangan lupa di round up. Ini karena kapasitasnya 1 sama ya. IOREC, bitable, dan inodent table. Maka hasilnya akan sama dengan jumlah produk masuk. Nah, kapasitas palet ini tinggal ngeling aja ke yang tadi sudah kita tentukan ini. Ya, kapasitas palet itu muatnya 12 box, 22 box, 3 box. Nah, baru dari situ kita bisa menentukan jumlah palet yang dibutuhkan. Ya, rumusnya tinggal round up dari jumlah box yang dibutuhkan dibagi dengan kapasitas palet. Sehingga kita bisa define kebutuhan palet untuk IOREC itu 3 buah. Bitable juga sama, ini bitable rumusnya sama. Dapat 1 buah. Inodent table itu butuhnya adalah 14 buah. Gitu ya. Nah, kemudian kita akan menentukan biaya space requirement warehouse. Biaya ini muncul karena kita di warehouse menggunakan box dan big box untuk membungkusnya. Pertama, teman-teman masukkan dulu produknya beserta komponennya ya, sampai dengan komponen tambahan. Ya, komponen-komponen ini kita bungkus atau kita pak dalam bentuk box. Ya, teman-teman masukkan seperti ini box. Nah, di bagian kolom kebutuhan ini mengacu atau mengeling ke kebutuhan boxnya tentunya ya. Nah, kebutuhan box dibutuhkan ya untuk setiap komponen. Tinggal teman-teman link saja kemudian ditarik ke bawah. Nah, kemudian harga satuan untuk boxnya 4.000 gitu ya, sesuai dengan data given, sehingga total biayanya kita bisa dapat. Tinggal kebutuhannya berapa dikalikan dengan harga satuan. Nah, setelah dibungkus menggunakan box, kita juga kan dibungkusnya menggunakan big box ya. Sehingga kita juga menentukan biaya untuk big boxnya berapa. Nah, ini teman-teman sama tadi. Inputkan produk sama komponennya. Kemudian di bagian sininya ini adalah big box. Nah, kemudian untuk kebutuhannya ini mengacu pada kebutuhan big box tentunya ya. Kebutuhan big box bisa kita lihat dari sini. Nah, big box dibutuhkan. Nah, teman-teman tinggal link saja kemudian bisa ditarik. Bisa ditarik ke bawah gitu ya. Nah, teman-teman tentukan sampai dengan komponen tambahannya juga sama. Nah, kemudian harga big box-nya kan sesuai dengan data given yang 15.000. Teman-teman inputkan 15.000. Kemudian baru biayanya. Biaya yang muncul ya tentunya big box yang dibutuhkan dikali dengan biaya big box-nya. Nah, gitulah perhitungan di biaya spare requirement warehouse.
Nah, kemudian kita juga menentukan biaya space requirement storage gitu ya. Storage ini untuk menyimpan produk jadi. Nah, teman-teman inputkan produknya itu kita akan bungkus menggunakan box. Kebutuhannya mengikuti daily quantity. Ya, 34, 16, 41. Harga satuan box ya, 4.000 sehingga kita dapatkan biayanya. Tinggal dikalikan. Nah, setelah produk itu dibungkus menggunakan box tersebut di storage akan diletakkan di atas palet ya. Akan diletakkan di atas palet. Nah, ini jenis pengepakan palet. Nah, ini tinggal mengacu dari kebutuhan paletnya saja ya. Nah, ini palet dibutuhkannya untuk IO-Rack 3, B-Table 1, Inodent Table 14. Nah, itu teman-teman bisa lihat. Kemudian harga satuan paletnya adalah 100.000, maka biayanya tinggal dikalikan saja. Ya, itu biaya space requirement storage. Oke, selanjutnya kita akan menentukan throughput warehouse bahan baku masuk. Lalu throughput ini aktivitasnya. Sama seperti tadi ya, teman-teman salin dulu kepala tabelnya, kemudian masukkan bagian produk dan komponen, serta komponen tambahannya juga jangan lupa. Nah, kemudian pada bagian penerimaan, ini ngelink atau mengacu pada big box yang diterima, atau big box yang masuk gitu ya. Nah, ini big box dibutuhkan maksud saya. Ya, big box yang dibutuhkan tinggal ngelink saja di situ. Sama seperti di bawahnya tinggal ditarik saja. Kemudian periode ini mengacu pada periode pemesanan MRP ya. Ini kita lihat di AG4 itu periodenya. Nah, ini periode pada penerimaan warehouse ya. Ini periodenya dan juga satuannya adalah minggu. Nah, gitu ya. Ini periodenya, satuannya adalah minggu, sama semua gitu ya, satuannya minggu. Kemudian berat total. Nah, ini berat total ini didapat dari, kita lihat, dari jumlah bahan baku yang diterima ya, jumlah bahan baku yang diterima dengan dikali dengan berat bentuk. Nah, berat bentuknya ya. Jadi saya ulangi yang tadi, ini adalah perkalian dari jumlah bahan baku yang diterima dikali dengan berat bentuk yang ada di sheet material handling. Nah, berat bentuk pada setiap komponen kan beda-beda ya. Jadi tolong diperhatikan, jangan sampai salah ngelink. Udah, kalau kayak gitu, didapatlah berat total gitu ya. Semuanya sama, diperhatikan. Ini ada yang di subkontrak, juga ada yang di komponen tambahan. Ini dikalikan juga sama, seperti tadi. Nah, kemudian kapasitas angkut dan alat angkut ini, karena kita menempatkan komponen di warehouse itu tidak plug hanya komponen di rak gitu, tapi komponen ini dibungkus dengan box. Box itu kemudian dibungkus dengan big box. Nah, big box ini ditempatkan di atas palet, kemudian palet itu dimasukkan ke dalam rak. Jadi gitu ya urutannya ya. Paletnya dimasukkan ke atas rak gitu ya, atas rak atau di dalam slot rak, sehingga alat angkut yang mungkin yang kita gunakan adalah forklift. Karena apa? Karena kita menggunakan palet, nggak mungkin kita menggunakan orang disuruh ngangkut palet gitu ya, dimasukkan ke rak, kan nggak kuat gitu orangnya. Maka alat angkut yang mungkin yang visible adalah forklift, dan kapasitas angkutnya adalah ya tentunya satu, karena forklift itu cuma punya satu fork untuk mengangkut satu palet gitu ya. Kapasitas angkutnya satu, alat angkutnya forklift ya, yang visible gitu ya. Dan frekuensi angkutnya ya tinggal dikalikan kapasitas angkutnya dikalikan dengan penerimaan. Ini penerimaan tadi kan ngelinknya ke big box yang dibutuhkan. Karena dalam satu palet itu hanya muat satu big box, jadi sama saja ya big box yang dibutuhkan dengan paletnya. Gitu. Frekuensi angkutnya sebagai berikut ya. Sama semuanya, tinggal dikalikan, ditarik ke bawah gitu.
Nah, itu kita untuk menentukan throughput warehouse bahan baku masuk. Nah, selanjutnya kita akan menentukan throughput warehouse bahan baku keluar. Nah, seperti biasa teman-teman salin kepala tabelnya sebagai berikut. Produknya dimasukkan masing-masing produk beserta komponennya ya, sama komponen tambahan. Nah, kemudian setelah teman-teman input pada kolom pengiriman, ini mengacu pada jumlah bahan baku yang dikirim di tabel. Nah, jumlah bahan baku yang dikirim pada tabel pengiriman warehouse. Ya, tinggal teman-teman link saja, kemudian bisa ditarik ke bawah sampai dengan komponen tambahan. Itu sama. Kemudian periodenya juga sama, ngelink ke tadi, ke bagian tabel pengiriman warehouse, periodenya berapa hari gitu ya. Ini 1 hari semua, sesuai dengan kebijakan kita. Kemudian ini satuan hari, nah ini berat total. Berat total ini adalah perkalian dari pengiriman dikali dengan berat bentuk pada material handling. Ya, nah ini berat bentuk. Nah, teman-teman kalikan pengiriman di sini dengan berat bentuk pada masing-masing komponen di material handling gitu ya. Jangan sampai salah ngelink. Ini juga sama nih, bagian yang di subkontrak juga dicari gitu ya, berat totalnya. Caranya dengan mengkalikan ini ya, mengkalikan pengiriman dikalikan dengan berat bentuk. Nah, ini berat bentuk untuk komponen tambahan. Nah, kalau sudah teman-teman buat semuanya sampai di bawah. Kalau sudah, kemudian kapasitas angkut dan juga alat angkut ini kita gunakan orang ya. Kita kebijakannya gunakan orang. Kemudian kapasitasnya adalah 1 karena kita menggunakan sistem one piece flow. Untuk masuk ke lantai produksi itu kita alirkan satu persatu barangnya gitu ya. Nah, beda, tapi beda untuk ini, untuk komponen yang di subkontrak. Komponen di subkontrak ini bagian kapasitas angkutnya ngelink saja dari sini ya, dari bagian pengiriman. Nah, ini juga sama, ngelink dari bagian pengiriman. Ini untuk komponen tambahan juga sama, karena komponen-komponen tersebut dibeli ya, tidak diproduksi sendiri. Kemudian yang terakhir adalah frekuensi angkut. Ini adalah perkalian, tinggal dikalikan aja ya, atau dibagi maksud saya. Dibagi antara pengirimannya berapa dibagi dengan kapasitas angkutnya. Ya. Sama semua di bawah sampai bawah ini sama ya. Pengiriman dibagi dengan kapasitas. Nah, itu untuk menentukan throughput warehouse bahan baku keluar. Nah, kemudian kita akan menentukan throughput warehouse. Teman-teman masukkan kepala tabelnya sebagai berikut, masukkan produk serta komponen dan komponen tambahan. Nah, kemudian pada bagian periode, ini kita akan mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari periode pemesanan pada MRP. Nah, caranya atau rumusnya adalah menggunakan fungsi LCM. LCM itu adalah Least Common Multiple, atau bahasa Indonesia itu KPK. Nah, ini adalah KPK dari periode pada MRP gitu ya, yang sudah teman-teman masukkan di sini. Nah, periode pada tabel penerimaan warehouse, kita cari kelipatan persekutuan terkecilnya berapa gitu ya. Di sini kan ada angkanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Sehingga kita cari menggunakan fungsi LCM, didapatlah KPK-nya adalah sebesar 60 dengan satuannya minggu. Karena tadi satuan di MRP-nya juga minggu. Nah, kemudian pada kolom frekuensi masuk, ini mengacu pada, ini teman-teman bisa lihat, periode yang kita dapatkan 60 ini kemudian dibagi dengan periode pada throughput warehouse bahan baku masuk ya. Periode yang 60 tadi dibagi dengan periode pada throughput warehouse bahan baku masuk dikalikan dengan frekuensi angkutnya. Nah, itu sama semuanya teman-teman, lakukan hal yang sama sampai bawah gitu ya. Nah, kemudian setelah mengetahui frekuensi masuk, kita juga menghitung
frekuensi keluar. Nah, caranya adalah, nah ini, mengalihkan periode ini yang 60 dikalikan dengan frekuensi angkut pada throughput warehouse bahan baku keluar. Ya, ini 60, ini pada periode di throughput ini dikalikan dengan frekuensi angkut pada throughput warehouse bahan baku keluar. Dikalikan dengan 5. 5 ini adalah hari kerja. Nah, gitu teman-teman lakukan semua sampai bawah, bisa teman-teman cek gitu ya, atau teman-teman ditarik gitu, nggak apa-apa. Nah, baru kita bisa hitung nilai throughput. Throughputnya itu tinggal dijumlahkan antara frekuensi masuk dan juga frekuensi keluar. Maka kita bisa mengetahui nilai throughput atau nilai aktivitasnya dari warehouse. Ya, sebesar ini. Oke, selanjutnya kita akan menghitung throughput dari daily quantity produk masuk. Artinya daily quantity produk masuk itu masuknya ke storage gitu. Nah, teman-teman inputkan kepala tabelnya sebagai berikut. Produknya, kemudian penerimaan ini teman-teman inputkan sesuai dengan daily quantity. Periodenya adalah 1 dan satuannya adalah hari. Artinya produk ini sebanyak ini akan masuk ke dalam storage dalam periode 1 hari atau setiap hari gitu ya. Nah, kemudian ini berat adalah berat untuk setiap produk ya. IOREC berapa, B-table berapa, Inoden table berapa dalam satuan kilogram. Teman-teman bisa link dari input PTLF kemudian dibagi 1000 karena di sana masih dalam bentuk gram. Nah, kemudian kapasitas angkut, kita akan mengangkutnya menggunakan orang sehingga kapasitasnya adalah 1. Kemudian frekuensi angkutnya ini tinggal teman-teman bagi saja, penerimaan dibagi dengan kapasitas angkut. Oke. Nah, kemudian ini sebelum kita menghitung throughput dari daily quantity produk keluar, artinya dari storage keluar gitu ya, kita akan membandingkan kira-kira material handling mana yang paling efisien dari segi biaya. Kita akan membandingkan orang, troli, dan juga keranjang. Ya, teman-teman bisa inputkan kepala tabelnya sebagai berikut. Nah, kemudian masukkan produknya adalah produk IOREC, B-table, dan Inoden table. Pengirimannya sesuai dengan daily quantity. Kapasitas orang ini didapatkan dari, ini adalah panjang ya, panjang orang. Coba kita lihat ya, panjang dan lebar orang gitu ya. Nah ini panjang orang dibagi dengan panjang box IOREC ya, karena tidak kita tadi memilih baris IOREC ya. Panjang orang dibagi dengan box IOREC ini di round up dikalikan dengan lebar orang dibagi dengan lebar dari box IOREC gitu ya. Ini kita lihat M dan N itu kolom dari, nah ini box IOREC. Jangan lupa di round up, masing-masing di round up kemudian baru dikali. Nah, ini dikunci saja bagian panjang dan lebar orangnya supaya mudah untuk melakukan nariknya gitu ya. Ini sama dan juga ini juga sama. Nah, pada dasarnya sama ini untuk kapasitas keranjang dan kapasitas troli. Jadi sama seperti tadi, ini panjang troli ya, panjang keranjang maksud saya, ini panjang keranjang dibagi dengan panjang box IOREC misalnya di sini. Kemudian dikalikan dengan lebar keranjang dibagi dengan lebar dari IOREC. Kemudian dikalikan gitu ya, sehingga kita dapatkan kapasitasnya. Ini jangan lupa fungsi round up-nya. Nah, kemudian juga kapasitas troli juga sama. Teman-teman, panjang troli dibagi panjang box IOREC dikalikan dengan lebar troli dibagi dengan lebar IOREC, lebar box IOREC gitu ya. Di round up dikalikan. Nah, ternyata kita dapatkan kapasitasnya sebagai berikut. Kemudian frekuensi orang, keranjang, dan juga frekuensi troli
Ini kita bisa hitung ya. Nah, dari pengiriman, pengiriman dibagi dengan kapasitasnya. Ini sama ya. Ini pengiriman dibagi dengan kapasitasnya. Troli juga sama. Pengiriman dibagi dengan kapasitasnya. Sehingga kita dapatkan hasilnya sebagai berikut ya. Frekuensi orang dan frekuensi keranjang itu sama gitu ya. Nah, kemudian dari segi ongkos kita bisa hitung. Nah, tinggal hitung saja frekuensinya ya. Frekuensinya tinggal dikali dengan ongkos untuk material handling ini. Misalnya ongkos orang gitu ya. Nah, kita cari ongkos orangnya berapa. Nah, ini ongkos orangnya 120 dikalikan dengan frekuensi tadi ya. Nah, ongkos orangnya berapa dikalikan dengan frekuensi orang. Ini sama ongkos orang dikalikan dengan frekuensi orang pada setiap produk gitu ya. Nah, itu untuk ongkos orang. Nah, hal yang sama teman-teman lakukan untuk keranjang dan juga ongkos troli gitu ya. Ini sama. Frekuensi dikali dengan ongkos pada dasarnya. Mengacu pada tabel yang tadi ditunjukkan itu ya. Nah, setelah dihitung ternyata kita dapatkan bahwa ongkos troli itu lebih efisien daripada ketika kita menggunakan orang ataupun keranjang. Karena apa? Karena dilihat bahwa frekuensinya lebih kecil, artinya lebih sedikit untuk bolak-baliknya. Maka keputusannya adalah apa? Keputusannya adalah menggunakan troli karena keputusannya lebih murah gitu ya, lebih efisien. Sehingga keputusannya bisa kita dapatkan. Ini kalau teman-teman mau menggunakan rumus atau lebih mudahnya ya tinggal langsung tulis saja ya. Keputusannya menggunakan apa? Apakah orang, keranjang, atau troli? Ternyata kita menggunakan troli sehingga keputusannya adalah nomor 3. Ini karena saya menggunakan rumus jadi tadi akan false. Tapi teman-teman masukkan saja keputusan yang dipilih menggunakan material handling apa. Ini teman-teman masukkan nomor berapa. Orang nomor 1, keranjang nomor 2, troli nomor 3. Nah gitu. Baru kita bisa menentukan throughput dari daily quantity produk keluar. Ini tabelnya sama seperti ini. Masukkan IO-Rec, B-Table, dan Unidone Table. Pengiriman sesuai dengan daily quantity. Periode satuannya adalah 1 hari. Nah, ini beratnya juga sama. Ngeling saja ke atasnya gitu ya. Nah, beratnya sama, ngeling ke atas gitu ya. Kemudian kapasitas angkut. Karena tadi kita menggunakan troli gitu ya keputusannya. Sehingga kapasitas angkutnya adalah 2. Tuh, kapasitas troli 2. Tinggal di-link saja ke bawah. Alat angkutnya troli. Frekuensi angkutnya tinggal nge-link ke frekuensi troli. Nah, itu kita sudah menentukan throughput dari daily quantity produk keluar. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah throughput storage. Teman-teman masukkan kepala tabelnya. Ini ada produk, kemudian periodenya adalah satuannya hari, 1 hari. Frekuensi masuknya adalah sebesar ini ya, nge-link ke yang atasnya aja gitu ya. Karena kita ingin mengetahui throughput masuknya berapa, throughput keluarnya berapa. Jadi tinggal di-link saja. Nah, sesuai dengan tabel yang di atas. Ini juga frekuensi keluar juga tinggal di-link saja nih. Nah, teman-teman link. Baru kita dapatkan throughput storage. Throughput storage ini rumusnya tinggal dijumlah aja. Masuknya berapa, keluarnya berapa gitu ya. Nah, sehingga kita bisa define atau tentukan throughputnya berapa dari storage atau gudang bahan jadi. Nah, kemudian kita akan menentukan layout warehouse dengan perhitungan penentuan urutan bahan baku. Ini juga yang nanti akan jadi acuan ke depan. Kenapa kita menggunakan dedicate dan dedicate-nya itu sebelah mananya gitu. Nanti kita akan ketahui di depan. Nah, teman-teman salin kepala tabelnya sebagai berikut. Produknya itu dimasukkan sama seperti tadi, bahan baku dan juga komponen. Jangan lupa komponen tambahan. Ini teman-teman tidak usah di merge nanti untuk perhitungan selanjutnya supaya mudah. Nah, kemudian setelah keterangan dibuat dan dibelinya sudah, komponennya sudah,
Nah, ini kolom space requirement atau kebutuhan space-nya itu mengacu pada kebutuhan lantai, ya. Kebutuhan lantai untuk setiap komponen, misalnya AR1 gitu ya. AR1 itu mengacu pada kebutuhan lantai, kebutuhan lantai rak maksudnya ya. Nah, ini kebutuhan lantai rak yang dibutuhkan berapa untuk komponen AR1. Jadi teman-teman tinggal ngelink saja ke lantai rak yang dibutuhkan, sama untuk semua produk, semua komponen juga komponen tambahan. Nah, kemudian throughput ya, sebagaimana kita ketahui ya, tinggal ngelink saja ke throughput warehouse gitu ya, throughput warehouse-nya. Nah, ini throughput warehouse, tinggal di link saja, kemudian ditarik bisa. Nah, kemudian T per S itu throughput per space requirement, tinggal dibagi saja ya, throughput dibagi dengan space requirement. Nah, ini tinggal ditarik ke bawah, sama perhitungannya ya. Kemudian kolom frekuensi masuk tinggal ngelink saja pada frekuensi masuk di storage-nya. Nah, ini frekuensi masuknya tinggal di link saja dari sini pada tabel throughput warehouse. Begitu juga untuk kolom frekuensi keluar, tinggal di link saja pada bagian frekuensi keluar di throughput warehouse. Ya, gitu ya. Sama teman-teman lakukan perhitungannya. Sama juga untuk produk-produk lainnya juga, inodent table juga sama. Nah, gitu ya. Itu untuk penentuan urutan bahan baku. Nah, setelah kita tentukan T per S dari setiap komponen, kemudian kita lanjut ke tabel selanjutnya. Teman-teman salin saja, hampir sama seperti tabel yang sebelumnya. Ini dari produk sampai produk keluar, frekuensi keluar ini sama, ditambahkan dengan kolom rak gitu ya. Nah, caranya kita akan mengurutkan ini, mengurutkan T per S ini dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Ini caranya tinggal di blok saja ya, di blok kemudian di copy. Nah, kemudian di sini teman-teman, nah di sini klik kanan kemudian copy value. Nah, copy value. Nah, dia akan sama seperti sebelahnya ya, ini kan akan sama ya seperti sebelahnya. Nah, kemudian kita akan mengurutkan ini, akan kita urutkan berdasarkan T per S dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Caranya adalah menggunakan ini ke bagian sort and filter, kemudian kita akan gunakan custom sort ya, custom sort, kemudian kita sort by kolom T per S ya, kolom T per S, kemudian kita urutkan dari large to small, kemudian oke. Nah, ini akan mengurutkan otomatis dari T per S ya, yang paling besar hingga yang paling kecil. Nah, T per S yang paling besar hingga yang paling kecil. Nah, ini otomatis semua akan terdefine secara otomatis. Nah, kemudian kita akan menentukan komponen-komponen ini akan masuk atau jumlahnya itu dibutuhkannya berapa rak gitu ya. Ini kita hapus dulu. Nah, oke. Nah, kita ketahui bahwa space requirement ini mengacu pada lantai rak ya. Artinya komponen AR7 butuh satu lantai rak, AR8 butuh satu lantai rak, dan sebagainya gitu ya. Tinggal dilihat. Nah, kita akan menempatkan komponen-komponen ini di dalam satu rak. Nah, sehingga karena kapasitas rak itu adalah muatnya 6 lantai ya, rak kita kan spesifikasinya 6 lantai ya, sedangkan ini kita ketahui untuk setiap komponennya butuhnya berapa lantai di space requirement. Kita bisa define di sini, kita akan jumlahkan space requirement untuk setiap kelipatan 6. Jadi kita jumlahkan ya, nih. Nah, kita jumlahkan 1 tambah 1 2 3 4 5 6 ya, sampai sini 6 ya. Jadi kita akan blok di sini, kita anggap ini satu rak. Nah, ini satu rak, kita
merge gitu ya. Nah kemudian ini 1 2 3 4 belum, kemudian 4 tambah 3 7 itu nggak bisa dibagi 6 karena udah melebihi. 7 tambah 3 10 belum bisa, tambah 2 12 ya. 12 bisa dibagi 6, sehingga kita ini bisa merge saja dari sini sampai sini. Kita merge, kita anggap ini 2 rak karena tadi 12 ya. Nah tadi 12. Kemudian ini 2 4 5 6, kita anggap 1 rak. Nah kemudian ini 1 2 5 11 14 17 20. Atau ini agak panjang sepertinya, kita pakai bantuan aja ini. Misalnya kita sum gitu ya. Kita sum dari sini sampai berapa gitu ya. Misalnya sampai sini atau sampai sini ya tadi ya. Nah, apakah ini kelipatan 6? Belum ya. Kita cek aja ini pakai bantuan nih. Ini dibagi 6. Nah, ini kan belum bulat ya. Artinya belum bisa dibagi 6 secara pas. Ini kemudian kita tarik aja satu persatu terus. Kalau belum bulat gitu berarti belum bisa dibagi 6. Nah, ini belum, kemudian kita terus tarik satu persatu gitu ya. Kita pengen cek. Ini belum ada yang kelipatan 6. Belum. Ini juga belum. Kemudian ini kita tarik aja terus sampai ketemu bulatnya 6 gitu ya. Ini belum juga, belum ketahuan. Belum. 87 88. Berarti kurang 2 ya. Nah kurang 2 tinggal sampai sini 90. Nah ini pas ya, sampai sini berarti ya. Nah 90 dari sini sampai ini sampai sini berarti ini adalah 15 rak. Nah 15 rak. Nah gitu ya, kalau kesulitan bisa pakai bantuan saja. Nah kemudian ini 1 2 10 tambah 13 23 dibagi 6 itu 4 ya. 4 kurang dikit, jadi kita bisa bulatkan gitu ya. Jadi ini 4. Nah ketahuan nih kalau kita jumlahkan ternyata rak yang dibutuhkan itu adalah 23. Nah 23 ya, betul ya, 23 ya. Nah ini kita sama aja kalau pengen tahu 23. Nah artinya setelah kita menghitung ini, kita tahu rak ini, maksud saya komponen ini diletakkan di rak mana gitu ya. Di rak mana, misalnya rak 1, kemudian komponen ini diletakkan di rak 2 dan 3 ya. Ini artinya kan bukan nomor rak tapi jumlah rak gitu ya. 1 ini 2 3 kemudian 4 dan seterusnya gitu ya. Ternyata didapat totalnya ada 23 ya. Sesuai dengan perhitungan yang di awal tadi kita. Di perhitungan nomor berapa ini ya. Nah ini sesuai dengan perhitungan rak dibutuhkan. Ternyata sama nih. Kalau sama berarti perhitungan kita sudah betul gitu ya. Perhitungan kita sudah betul, sehingga kita bisa meneruskan perhitungannya. Nah itu cara menentukan urutan bahan baku yang akan ditempatkan pada rak di warehouse. Oke, yang terakhir kita akan menentukan tabel layout storage. Di sini kita akan menentukan produk ini disimpan pada palet nomor berapa. Pertama-tama teman-teman salin dulu palet tabelnya. Pada tabel produk teman-teman masukkan produknya, kemudian pada space requirement atau kebutuhan
ruangnya itu mengacu pada kebutuhan palet ya. Mengacu pada kebutuhan palet karena apa? Karena produk di storage akan kita tumpuk di atas palet. Nah, kita akan mengacu pada palet yang dibutuhkan pada perhitungan yang sebelumnya kita lakukan ya. Nah, ini palet yang dibutuhkannya berapa, tinggal di link saja ya. Udah, kalau udah diketahui, kemudian teman-teman di throughput ini sama mengacu pada throughput di storage ya. Mengacu pada throughput di storage ya. Throughput ini throughput storage. Teman-teman tinggal link saja. Sama untuk bit-table dan inodent table. Dan kita tentukan T/S-nya ya. Rumusnya di round up, kemudian throughput dibagi dengan space requirement. Nah, dapatlah T/S-nya sebagai berikut. Frekuensi masuk, ini frekuensi masuk, tinggal link saja dari frekuensi masuk pada storage. Nah, frekuensi masuk pada storage, begitu juga frekuensi keluar pada storage ya, tinggal di link saja. Ya, frekuensi keluar pada storage. Sama seperti tadi ya. Nah, ini. Nah, kalau sudah, kita akan urutkan sama seperti warehouse tadi, kita akan urutkan berdasarkan T/S yang paling besar. Caranya teman-teman tinggal copy saja ini. Copy, kemudian ini di paste, tapi paste value di sini. Ya. Paste value kemudian diurutkan ini. Diurutkan menggunakan sort and filter, kemudian custom sort. Ini sortnya by T/S. Ini dari large to small, dari besar ke kecil. Nah, udah nih. Kita tahu throughput yang terbesar atau T/S yang terbesar itu dari produk bit-table. Sehingga idealnya adalah produk bit-table itu paletnya itu idealnya diletakkan di paling dekat pintu. Nah, sekarang pertama kita nomorkan dulu supaya pada saat digambarkan di AutoCAD gitu ya, kita tahu. Ini misalnya ini karena kebutuhan paletnya 1 ya. Ya kita kasih kode aja misalnya P1 gitu ya. Misalnya P1 gitu ya. Kemudian ini kebutuhannya 3 misalnya adalah P2, kemudian P3, kemudian P4 gitu ya. Nah, ini 3. Nah, dilanjut aja gitu ya. P5, P6, P7 sampai dengan P berapa itu ya. Nah, ini sampai dengan P berapa ini? Sampai dengan palet yang terakhir adalah P18. Nah, kita bisa P18. Nah, itu penentuan urutan menggunakan perhitungan T/S. Jadi idealnya adalah T/S yang paling besar, idealnya kita tempatkan di paling dekat pintu. Karena apa? Karena aktivitasnya adalah yang paling besar atau yang paling sering keluar masuk gitu ya. Itu maksudnya. Nah, udah teman-teman tinggal copy aja ke tabel yang di atas gitu ya. Bit-table ini adalah 1 gitu ya. Kemudian IO-Rec ini 2, 3, 4, kemudian ini inodent table P5 sampai dengan P18. Nah, oke. Itulah perhitungan menggunakan Microsoft Excel pada modul 7 perancangan tata letak gudang. Pada tahap selanjutnya, teman-teman akan menggambar layout gudang, baik storage maupun warehouse berdasarkan perhitungan palet dan juga kebutuhan rak. Setelah itu teman-teman menentukan koordinat setiap palet dan rak. Kemudian koordinat itu akan dimasukkan ke dalam Excel dan kita akan menghitung biaya material handling atau biaya OMH.
Dan nanti di ujungnya teman-teman juga akan gambarkan layoutnya menggunakan Microsoft Visio. Oke. Oke, mungkin selanjutnya, dan dari Excel kan sudah menemukan adanya kebutuhan rak. Nah, di sini misalkan kebutuhan raknya udah dapat 23 rak, dan di sini paletnya. Misalkan kebutuhannya udah dapat paletnya itu ada 18 palet. Nah, sudah kalian dapat, kalian masuk ke AutoCAD. Nah, di AutoCAD ini kalian ini kan lantai produksi kalian misalkan. Nah, kalian tentuin pintu masuk dari lantai produksi kalian di mana. Misalkan di sini stasiun pengolahan di sini. Nah, untuk pintu masuk, nah itu dari sini, berarti warehouse nanti masuknya dari sini. Nah, sedangkan untuk storage, karena perakitan yang di bawah, berarti pintunya ada di bawah untuk storage. Nah, misalkan kalian udah dapat layout dari lantai produksi seperti ini. Langkah selanjutnya, kalian membuat warehouse ataupun storage. Dan berarti kalian buat, terserah kalian mau buat kayak gimana. Misalkan dia ngikutin ukuran yang ada di Excel ya, berarti ukurannya makanya ngikut ukuran ini. Palet ukurannya 120 kali 110. Berarti nanti kalian buat di sini. Kan ini bentuknya meter. Jadi dari 120 berarti 1,2 kali 10. 1,2 kali 1,1. Nah, ini buat palet. Nah, sedangkan ini kan buat storage bawah. Nah, sedangkan untuk yang yang warehouse itu menggunakan rak. Berarti kalian menggunakan ukuran rak. Nah, ukuran rak itu 240 dikali 110. Berarti 24 kali 1,1. Nah, kalian copy aja sejumlah rak yang ada. Berarti ada 23 rak ya tadi. Nah, kalian copy sebanyak 23. Nanti kalian susun, terserah kalian mau susunnya dalam bentuk vertikal atau dalam bentuk horizontal, terserah kalian. Yang penting antara dari misalkan kalian buatnya kayak gini. Misalkan kalian buat kayak gini. Ini kalian kasih jarak 2,5. Nah, ini misalkan penyimpanan raknya ada yang di sini, ada yang di sini gitu, di ujung, ada di tembok. Nah, berarti ini kalian harus kasih jarak 2,5. Kenapa? Karena ukuran dari forklift itu adalah 2,4. Nah, 2,4 itu belum sama palet yang ada di garpunya gitu. Nah, forklift ukurannya 120. Nah, ini belum sama palet yang ada di depannya gitu. Apabila dia ngambil palet. Nah, buat naruhnya kan berarti harus ada jarak. Berarti di sini dikasih 2,5 gitu. Oke. Nah, buat bentuknya kalian bebas, kalian mau buat kayak gimana pun. Sama juga ini palet juga. Nah, misalkan kalian buat kayak gini. Nah, alternatif satunya kalian buat kayak gini. Dalam bentuk horizontal, sedangkan untuk alternatif dua kalian buat dalam bentuk vertikal. Jadi pintu masuknya ke sini dan pintu keluar dari sini. Nah, itu kalian sesuaikan aja, bebas mau kayak gimana. Nah, sedangkan untuk storage itu dari palet-palet ini ditambah sama ini. Ini apa? Buat shipping table, dashboard table, buffer in dan buffer out. Nah, ini kalian buat juga ini, buat meja ini, buat meja shipping table. Nanti berarti dari perakitan dia bakal masuk ke shipping table dulu, udah gitu baru masuk ke palet gitu. Nah, setelah kalian buat kayak gini, terus kalian silang-silangin ini buat nyari titik tengah dari masing-masing rak dan masing-masing palet gitu. Kita mau nyari titik-titiknya nih. Nah, jaraknya caranya
dari titik 0,0. Kalian tarik, cari titik tengah. Nah, kalian tarik ke bawah. Nah, jaraknya adalah 15,6. Udah gitu kalian masukin ke sini. Nah, 15,6 untuk rak 1 ya. Sedangkan untuk tingginya cari lagi 8,85. Udah gitu kalian masukin ke sini. 8,85. Udah gitu untuk luasnya kalian kalikan 15,6 kali 8,5. Nah, ini hasilnya. Itu pintu masuk warehouse. Dia kan X-nya 0 karena dari sini X-nya pasti 0. Terus kalian cari ini. Nah, ini adalah 4,7. Nah, kalian masukin sini 4,7. 0 kali 4,7. Oke, sudah itu kalian lanjutin lagi buat rak 2, rak 3, rak 4 sampai pintu keluar warehouse. Nah, setelah itu kalian masuk ke perhitungan jarak. Perhitungan jarak ini kalian masukin XY-nya itu dari sini. Pintu masuk warehouse berarti 0,4,7. Berarti kalian tinggal ngeling aja ke sini. Terus rak 1, rak 2 kalian ngeling juga ke sini. Sama sampai bawah itu kalian ngeling dari sini semua. Sedangkan untuk jarak meter kuadrat itu kalian cari dengan rumus sama dengan ABS dari X pintu masuk warehouse dikurangi sama X dari rak 1 ditambah ABS dari ini. Artinya ABS itu adalah absolut. Berarti apabila nilai X yang ini ketika dikurangi nilai minus maka dijadikan plus aja gitu. Nah, itu jaraknya segini. Itu kalian tarik aja ke bawah, nanti bakal muncul semua. Terus masuk ke frekuensi, FTP frekuensi. Nah, frekuensi kalian dapat dari mana? Nah, buat frekuensi kalian cari dari PTLG, jumlah dari sini, penentuan urutan bahan baku. Kan ini ada rak 1, rak 2, rak 3, rak 4, sampai 15, 4, dan semua sampai 23 rak. Nah, ini kalian cari dari sini. Berarti kalau misalkan di sini OMH yang dicarinya adalah frekuensi dari pintu masuk warehouse ke rak 1, artinya kan masuk ke warehouse. Berarti urutan bahan baku masuk gitu. Bahan baku masuk berarti frekuensi masuk. Nah, kalian ngelingnya dari mana? Itu kalian rumusnya sama dengan sum dari ini, frekuensi masuk. Nah, udah gitu kalian lihat raknya. Nah, ini buat jumlah raknya butuh berapa? Butuh 1, berarti nggak usah dikalikan berapa, nggak usah dibagi berapa gitu. Nah, sedangkan untuk rak 2, rak 3, rak 2. Nah, yang rak 2 ini beda. Yang rak 2 beda. Nah, rak 2 frekuensi masuknya ini raknya adalah 2. Berarti di sini butuhnya ada 2 rak. Berarti hasil dari jumlah ini kalian bagi 2. Ini kalian bagi 2. Sama buat ini juga, ini kalian bagi 2. Nah, rak 3 juga sama ya tadi. Kalian kunci, kalian bagi 2. Nah, buat rak 4, rak 5 itu kalian nih, rak 4 itu berarti dari sini. Rak 4 dari sini ini sama dengan sum dari ini. Dan enter. Nah, ini baru dari ini lagi sama dengan 15. Nah, itu tinggal kalian kunci, kalian tarik. Kalian tarik terus sampai berapa? Bukan palet tadi berapa itu? 15. Berarti 15 ke kanan. Kalian tarik terus. Nah, sampai di sini. Dari sini juga sama perhitungan tadi, dibagi 4 ya. Nah, pintu keluar warehouse ini 0 karena pintu masuk ke pintu keluar kan nggak ada. Terus yang bawah ini dari rak 1 ke pintu keluar warehouse. Nah, dari rak 1 ke pintu keluar warehouse berarti dia keluar kan. Kalian ngambilnya dari sum yang mana? Sum yang ini.
Sama kayak tadi Rakel lihat, kalau satu berarti nggak usah dikali, nggak usah dibagi. Nah kalau misalkan dua itu dibagi dua, kalau 15 berarti dibagi 15 gitu. Nah sudah kalian dapat sampai bawah, begitu kalian totalin. Nah ini dapat totalnya adalah segini. Begitu kalian perhitungan OMH jarak kalian dapat dari mana? Jarak kalian dapat dari sini. Nah dari perhitungan jarak tadi tinggal kalian ngeling aja. Begitu jumlah perpindahan kalian dapat dari mana? Jumlah perpindahan itu dari sini. Yang tadi kita masuk ke orang 1, ke orang 2 berapa. Nah itu kalian ngeling aja dari situ. Begitu jenis transportasi ini bebas kalian menggunakan apa. Menurut kalian harus menggunakan apa? Misalkan menggunakan forklift, baru diameternya 300. OMH-nya adalah jarak dikali jumlah perpindahan dikali diameter. Nah ini dapat kayak gini. Misalkan kayak gini ya. Nah, ini perhitungannya untuk perhitungan OMH. Selanjutnya adalah FTC jarak. Untuk jarak, biar memudahkan kalian itu kalian pakai fungsi transpose. Nanti kalian blok ini sampai rak 23, dan gitu kalian masukin sama dengan transpose dalam kurung dari sini. Jarak ini kan kita namanya FTC jarak sampai sini itu sudah kalian masukin, kalian tutup kurung, terus kalian pencet Ctrl Shift sama Enter, biar nanti ini langsung ngeling transpose ke sini sampai rak 23. Nah itu memudahkan kalian. Begitu pula sama yang ini, berarti ini kan ngambil tinggal ngeling aja dari rak 1 ke warehouse, berarti yang ini jaraknya, kalian ngeling aja ke sini. Oke, itu untuk yang warehouse. Udah gitu masuk ke storage. Nah buat storage itu nggak jauh beda. Nah bedanya adalah di sini kan tadi tinggal dari pintu masuk ya, sedangkan ini dari shipping, meja shipping. Nah meja shipping itu dapat dari mana? Dari sini. Nah, kalian ukur menggunakan titik tengah tadi. Nah ini dari sini, cari titik tengah di mana, kalian ukur. Nah, sekarang sini. Nah 5,7 itu X ya, terus 6,6 itu Y-nya. 5,7 kali 6,6. Jadi cari luas, palet 1 juga sama, yang hitungnya sama, palet 1 juga. Cari X-nya 5,85, cari Y-nya 5,4. 5,85 kali 5,4. 5,85 kali 5,4. Nah ini kita cari juga semua. Nah buat perhitungan jarak tuh ngikutin yang di atas aja, nanti kalian tinggal ngeling ke sini. Buat FTC frekuensi juga sama. Buat frekuensi, nah kalian cari dari mana? Berarti dari, kalau ini kan untuk yang komponen, berarti kalau yang storage berarti pakai yang ini masuk ya di sini. Kalau misalkan di sini berarti palet 1 ya, palet 1 itu, nah palet 1 itu ada di table, palet 1 di table, berarti di table ini frekuensi masuknya 16, berarti sama dengan 16. Nah sedangkan untuk palet 2, palet 3, palet 4 itu kan ada 3, berarti 3 palet. Nah frekuensi masuk 34 ini dibagi sama 3, nah jadi 2, 3, 4 ini. Terus 5, 6, 7, 8, 9, 10, terus sampai 18 itu kan udah 14 ya sisanya, berarti 41 nya dibagi 14 gitu. Nah buat ini sama, untuk keluar storage sama, nyarinya dari frekuensi keluar ya. Nah udah itu kalian totalin, perhitungan OMH nya sama kayak yang di atas, tinggal kalian ikutin aja. Ini transportasinya bebas kalian menggunakan apa sini. FTC jarak sama tadi, FTC jarak kalian tinggal ngeling aja dari ini jarak ini. Cukup itu buat tutorial di model 7. Akan buat yang lainnya tinggal tanya aja ke asisten ya. Nah kurang lebih mohon maaf. Untuk alternatif ini kita ambil 2 alternatif ya, nanti yang terbaik yang dari 2 alternatif itu yang mana dipilih antara warehouse dan storage ya.
Oke, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.